Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Aditya, mahasiswa dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa topik penting terkait peran bimbingan dan konseling di sekolah. Mulai dari pemahaman mengenai urgensi pembimbing dan konseling, profil guru yang berkualitas, hingga pola layanan BK dan implementasinya di sekolah dasar. Nah, semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran penting bimbingan dan konseling dalam mendukung perkembangan siswa. Nah, oke. Langsung saja nih teman-teman. Yang pertama yaitu bimbingan dan konseling di sekolah dasar itu sangat penting nih teman-teman untuk mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh, baik dari segi akademik, sosial, maupun emosional. Nah, berikut ini adalah beberapa poin penting yang saya pahami. Yang pertama yaitu latar belakang perlunya BK di sekolah. BK dibutuhkan di sekolah untuk membantu siswa menghadapi masalah yang mungkin muncul dalam kehidupan sekolah, baik secara akademik maupun pribadi. Nah, BK sendiri ini berfungsi sebagai jembatan antara siswa dan pemenuhan kebutuhan mereka agar mereka bisa belajar dengan lebih efektif. Nah, kemudian apa sih persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling? Nah, persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling untuk bimbingan sendiri yaitu memberikan arahan atau informasi umum yang sifatnya preventif. Nah, sedangkan untuk konseling sendiri adalah proses yang lebih mendalam dan pribadi untuk membantu siswa mengatasi masalah spesifik. Nah, meskipun berbeda, keduanya bertujuan untuk membantu siswa mencapai perkembangan yang optimal. Nah, kemudian ada urgensi BK. BK sangat penting karena membantu siswa mengenali diri mereka sendiri, potensi yang dimiliki, dan bagaimana mereka dapat menghadapi masalah yang dihadapi di sekolahnya. Nah, BK juga penting untuk membantu siswa membuat keputusan yang lebih tepat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kedudukan BK dalam pendidikan formal. BK menjadi salah satu pilar penting dalam pendidikan formal karena mendukung tiga bidang pendidikan, yaitu bidang akademik, pribadi sosial, dan karir. Nah, BK juga membantu sekolah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi seluruh siswa. Kemudian, tugas guru dan konselor. Nah, meskipun tugas guru lebih berfokus pada kegiatan akademik, seorang guru juga bisa berperan dalam memberikan bimbingan dan konseling dan penguatan karakter kepada siswanya. Nah, konselor di sisi lain memiliki tugas khusus untuk memberikan layanan konseling yang lebih terarah. Nah, kemudian penerapan BK oleh guru kelas di sekolah dasar. Guru kelas dapat menerapkan asas-asas BK seperti asas kerahasiaan, kemitraan, dan kemandirian. Misalnya nih, guru dapat memberikan perhatian pada masalah pribadi seorang siswa dengan pendekatan yang rahasia dan menghormati kebutuhan siswa tersebut. Guru juga bisa berkolaborasi dengan konselor sekolah untuk memberikan layanan bimbingan yang lebih menyeluruh. Nah, kemudian ada profil guru yang berkualitas dan kaitannya dengan BK. Guru yang berkualitas memiliki peran yang penting dalam keberhasilan pendidikan di sekolah. Nah, berikut ini saya akan memberikan ciri-ciri guru yang berkualitas. Yang pertama yaitu guru memiliki kompetensi yang profesional. Guru yang berkualitas memiliki pengetahuan mendalam tentang mata pelajaran yang akan diajarkannya, serta mampu menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami pastinya. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi pedagogik. Sebagai seorang guru yang baik, tidak hanya menyampaikan materi, akan tetapi juga memahami cara belajar siswa dan mampu memodifikasi metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswanya. Kemudian yang ketiga, kepribadian yang baik. Guru yang berkualitas harus memiliki sikap yang sabar, tegas, dan adil dalam menghadapi siswa. Guru juga perlu menjadi penuntun yang baik dalam hal disiplin dan etika. Nah, kemudian yang terakhir yaitu sosial. Guru harus mampu berkomunikasi dengan baik
tidak hanya dengan siswanya, tetapi juga dengan orang tua siswa tersebut, kolega, dan tentunya masyarakat. Sebagai calon guru SD, saya akan menerapkan beberapa hal berikut dalam kegiatan BK di sekolah nantinya. Yang pertama yaitu melibatkan diri dalam kegiatan BK. Saya akan bekerja sama dengan konselor untuk mengenali masalah-masalah siswa secara lebih mendalam dan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, mengadakan diskusi dan observasi. Saya akan memahami karakter seorang siswa melalui observasi dan diskusi secara langsung. Nah, dengan mengetahui sifat dan kebiasaan siswa tersebut, saya dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran dan memberikan bimbingan yang lebih tepat sasaran. Kemudian yang ketiga yaitu membangun hubungan yang positif. Menjalin hubungan yang baik dengan siswa akan memudahkan saya dalam memberikan bimbingan dan konseling. Karena siswa akan merasa lebih nyaman untuk berbagi masalahnya. Nah, mengapa sih penting memahami karakter siswa? Nah, karakter siswa sangat penting untuk dipahami karena setiap anak memiliki cara belajar dan tantangan yang berbeda. Dengan memahami karakter siswa, guru dapat menyesuaikan pendekatan dan strategi pembelajaran untuk membantu siswa belajar lebih efektif. Nah, kemudian cara untuk memahami karakter seorang siswa. Yang pertama yaitu observasi perilaku sehari-hari. Melihat bagaimana seorang siswa berinteraksi dengan teman-temannya di kelas atau bagaimana mereka menangani tugas dan tantangan. Kemudian yang kedua yaitu mengadakan sesi konsultasi. Mengajak siswa untuk berbicara secara pribadi guna memahami perasaan dan pemikiran mereka. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis hasil kerjasama siswa. Dari hasil pekerjaan, seorang guru bisa melihat kecenderungan karakter seorang siswa tersebut, seperti ketelitian, kreativitas, atau konsistensi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada pola pelayanan BK. Nah, kemudian ada pola pelayanan BK. Terdapat beberapa pola pelayanan dalam bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama ada layanan orientasi. Layanan ini memberikan informasi kepada siswa tentang program sekolah atau hal-hal baru yang mereka perlu ketahui. Nah, misalnya nih, memberikan orientasi tentang aturan dan kegiatan di sekolah saat siswa baru masuk sekolah. Kemudian yang kedua yaitu layanan informasi. Layanan ini menyediakan informasi penting kepada siswa yang berkaitan dengan pendidikan, seperti bagaimana cara belajar yang efektif, pemilihan jurusan, atau informasi seputar masa depan karir. Contohnya nih, di sekolah dasar, memberikan informasi kepada siswa kelas 6 mengenai pilihan SMP yang akan mereka pilih. Kemudian yang ketiga yaitu layanan penguasaan konten. Membantu siswa menguasai keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya, mengajarkan teknik belajar yang baik kepada siswa di kelas agar mereka dapat lebih fokus dan produktif dalam belajar. Kemudian, layanan yang keempat yaitu penempatan dan penyaluran. Membantu siswa untuk ditempatkan pada program atau kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Misalnya nih, menempatkan siswa yang suka menggambar ke kegiatan ekstrakurikuler seni. Kemudian yang kelima yaitu layanan konseling individual. Layanan konseling satu-satu untuk membantu siswa yang memiliki masalah pribadi. Contohnya, membantu siswa yang kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru di sekolahnya. Kemudian yang keenam yaitu layanan bimbingan kelompok. Melakukan kegiatan bimbingan secara berkelompok untuk membahas topik tertentu yang umum dihadapi oleh siswa, seperti cara menghadapi ujian yang mereka hadapi. Kemudian yang ketujuh, yaitu layanan konseling kelompok. Konseling yang dilakukan dalam kelompok kecil biasanya untuk siswa yang memiliki masalah serupa, misalnya siswa yang sering merasa tidak percaya diri. Kemudian yang kedelapan yaitu layanan konsultasi. Guru atau konselor memberikan konsultasi kepada pihak lain seperti orang tua atau guru kelas tentang bagaimana menangani masalah seorang siswa tersebut.
Kemudian yang kesembilan yaitu layanan mediasi. Layanan ini membantu menyelesaikan konflik antar siswa atau antar siswa dan guru. Nah, untuk implementasi di sekolah dasar bisa mencakup layanan orientasi untuk siswa baru, layanan informasi tentang belajar yang efektif, dan layanan bimbingan kelompok mengenai bagaimana menghadapi ujian semester. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.